Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul Misteri. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan kisah pengalaman misteri. Ada salah satu PT yang ada di Indonesia sering memakan korban 3 bulan sekali. Nah, yang lebih anehnya lagi, setiap korban itu jatuh bertepatan pada Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon. Nah, biar teman-teman tidak penasaran dengan cerita selengkapnya, sebelum masuk ke ceritanya, Kang Irul akan meminum kopi dulu biar lebih lancar lagi untuk membawakan ceritanya. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja di Kang Irul Misteri. Pada tahun 1970, di sini ada tiga seorang pemuda yang merantau ke Jakarta. Sebut saja tiga pemuda itu namanya Tejo, Heri, sama si Akrom. Nah, pemuda ini dipertemukan di tempat mereka bekerja bersama. Setelah berjalannya waktu, mereka pulang dari tempat mereka bekerja. Mereka itu tinggal satu kos. Mereka masuk ke dalam kos. Akhirnya mereka beristirahat. Ada yang duduk di pojokan, ada yang duduk di atas kasur, dan ada juga yang sambil leleh-leleh, kayak putri duyung, leleh-leleh. Nah, mereka akhirnya ngobrol nih, bercanda. Si Heri nanya sama si Akrom. Lah si Akrom nanya sama si Tejo. Pri mau kerja nih, kowe Her? Aku yo bayang lah, rodok ketutup targetnya, sudah tertutup targetnya. Kamu Jo? Kalau saya lumayan juga nih, rodok kesel nembe kerja pirang dino yo wis mending lah arane bisa cukup gawean sing luwih kepenak. Nah, mereka setelah ngobrol asik, si Heri ini menawarkan sesuatu kepada si Tejo dan si Akrom. Kau pada ngonggor pora? Kamu pada haus enggak? Ngonggor itu berarti haus. Akhirnya, ya ngonggor lah, ya haus. Ini baik, tak gawe ke wedang. Oh, siap, tak buatkan teh. Akhirnya si Heri ke belakang, bikin teh itu buat si Tejo sama si Akrom. Buatin teh. Lah yang gawe dugal, sing gawe bongko, wong sing jenenge konco CS, ki ora dikai gula, tidak dikasih gula, tapi melainkan apa? Dikasih kayak apa ya? Garam. Garam dicampur sama air cuka. Cerit. Nah, udah tuh jadi tehnya, dibawa tuh. Wedangnya jadi, ini tehnya sudah jadi, dimonggo, diminum, disikat, dombe. Akhirnya diminum itu sama si Tejo sama si Akrom. Saking ngonggornya yo, saking hausnya itu, tidak tahu kalau itu kan airnya masih cukup panas. Dinum baik. Seketika langsung buah. Wedang opo? Wedang apa nih? Kira. Loh, kenapa Krom? Kowe nggawe wedang kepriye? Lah napa sih? Lagi dinum dewe saja. Heri yang tahu kalau itu isinya garam, dia nggak mau. Akhirnya ya wes pora lah, ora usah, tak cuy pantah yo. Akhirnya si Heri mengambilkan air putih. Tak cuy pantah, tak ambilkan air putih ke belakang. Dia masih saja main curang. Diambillah itu air keran, dikolah tempat mereka mandi. Cukup penang kolah cepluk, lepuk ke nang teko, masukkan ke teko. Ya, diminum. Dia tidak tahu kalau itu cuma air keran. Diminum. Nah, setelah mereka sudah selesai melepas penat, mereka lanjut ngobrol.
Pang pung pang pung pang pung pang pung. Tak terasa sudah nyampe larut malam, mereka akhirnya istirahat. Setahun kemudian, akhirnya mereka mendapat kabar jika di perusahaan mereka itu mengalami kebangkrutan. Nah, akhirnya di 3 pemuda ini, keduanya itu mendapat PHK. Nah, yang tidak mendapat PHK itu adalah cuma satu. Siapa? Nah, itu si Tejo. Karena si Tejo ini dia mempunyai skill yang di atas Akrom dan si Heri. Akhirnya si Akrom dan si Heri itu dirumahkan oleh perusahaan tersebut. Setelah si Akrom dan si Heri di PHK dari perusahaan mereka, mereka akhirnya pulang ke kos. Si Heri dan si Akrom, tidak terkecuali dengan si Tejo. Setelah mereka sampai di kos, mereka itu akhirnya sedih. Kok bisa aku bisa di PHK? Kok bisa di PHK ku kepriye, Krom? Yo aku ora ngerti, Her. Karena nyatane perusahaannya dhewe lagi bangkrut, yo otomatis yo di PHK, ada pengurangan karyawan. Nah terus dia pak kerja opo? Terus kita mau kerja apa? Di kota itu kita nyari kerja susah, Krom. Ya aku ngerti, Her. Saya tahu. Terus gimana? Ya udahlah, kita nikmatin aja dulu. Setelah mereka cukup berdialog dengan keadaan mereka yang baru di PHK dari perusahaan, tiba-tiba si Tejo itu datang ke kos, pulang. Si Tejo akhirnya sedikit ngedem-demi. Ngedem-demi itu berarti ya nenangke, gawe bombongake koncone sing loro kuwi. Tejo masuk nih ke kos, bilang akhirnya sama si Akrom sama si Heri, aku jane ora penak karo kowe cah loro, Her, Krom. Sebenarnya aku nggak enak sama kalian berdua, tapi gimana lagi, orang itu sudah keputusan dari perusahaan. Akhirnya mereka, si Akrom sama si Heri, yang sudah menerima apa ya, berarti takdir jika mereka itu sudah di PHK dari perusahaan. Akhirnya mereka bilang ke Tejo, kalem Jo, tenang, pancen nyatane nyong karo Akrom mesti PHK yuk kepremane, ora salah kowe, bukan salahnya kamu. Sebulan kemudian akhirnya si Tejo tidak memilih kos bareng lagi dengan si Akrom dan si Heri. Si Tejo lebih memilih untuk ngekos sendiri, ngekos di tempat yang lebih dekat dengan perusahaan yang saat ini Tejo geluti. Berarti si Tejo, si Akrom karo si Heri saiki kose wis ora bareng, wis misah. Si Tejo sekarang ngekose wis dhewe. Tumeh si Heri karo Akrom pengangguran. Nah, udah ngono. Tejo wis ngekos dhewe, berarti Heri karo Akrom meok berarti wis mangan enak ora kerja. Nang kono wong loro. Si Tejo wong wis bayarannya akeh yo ngekos dhewe. Si Tejo sudah bayarannya lebih, akhirnya ngekos sendiri, tidak bareng sama mereka lagi. Akhirnya si Akrom sama si Heri itu mereka kepingin main ke kosnya si Tejo. Si Heri membujuk sama si Akrom nih, Krom, yuk turun gon kos si Tejo, yuk main ke kosnya si Tejo. Si Akrom itu nggak mau, sungkana nggak mau. Opo salahe dhewe dolan neng kos si Tejo? Apa salahnya kita main ke kosnya si Tejo? Barangkali si Tejo ada pandangan pekerjaan lah bagi kita berdua. Akhirnya nih si Akrom mendengar penjelasan dari si Heri dengan berat hati. Akhirnya yaudah wis, ayo. Akhirnya mereka berangkat nih berdua ke kosnya si Tejo, numpak angkot wong loro.
numpak angkot ces. Tekan sampai nih di tempat kosnya si Tejo. Nah, setelah mereka sampai di kosnya si Tejo, mereka berdua ini dikagetkan dengan ada sandal cewek di depan pintu kamar kosnya si Tejo. Ono sandal cewek. Akrom karo Heri, Akrom sama Heri akhirnya saling sapa nih. Kok ono sandal cewek nih, Krom? Iya, Her. Kok ada sandal cewek nih, Krom? Iya ya, Her. Kira-kira sopo, Her? Ya kurang ngerti. Diintip dulu. Setelah diintip, ternyata si Tejo sedang baku hantam. Tumeh wis jabatane naik, saiki mlekiti. Gaya nyewa wadono nang apa goreng kosan di kampak. Delok padahal Tejo cara disawangku raine kotak kaya ki boto. Kotak sar-sar karo boto Kakang Sadi, tapi wane-wanene nggawa cewek areng kosan. Maklum, saldone ketip. Akhirnya didobrak karo si Akrom karo Heri. Prak, gubrak. Tejo kaget. Oh, jebule nganggo sembak pe ngasih kuwale. Iki nganggo sembak pe kuwi sanggen gugupe. Sithik maneh arep di bus. Ono Akrom karo Heri ora sido bus. Setelah Akrom dan Heri masuk ke kosnya si Tejo, mereka masuk. Si Tejo yang sudah merasa malu. Malu kenapa? Karena Tejo itu sebenarnya tahu jika cewek itu adalah cem-cemannya si Akrom. Akhirnya mereka masuk nih, ngobrol. Kate ngendi? Krom, Her. Dari mana kamu, Krom? Her. Aku kate ngekos ki, Jo. Dari kos, Jo. Krom. Ditakoni kok menang bae. Ditanya sama si Tejo itu nggak mau jawab. Kenapa? Karena Akrom itu sangat gemes. Soalnya Akrom itu tahu, si Heri juga tahu, si Tejo juga tahu jika cewek yang barusan tadi di kampak sama si Tejo itu cem-cemane Akrom. Tobat panjang Tejo iyo panjang bondot limbung ora umum. Ditakoni si Akrom sama si Tejo, jawabnya ketus. Akhirnya Tejo merasa sedikit gemes. Krom, ditakoni kok menang bae. Ditanya kok diam saja. Akrom yang sudah merasa emosi. Lah kenapa? Kepriye maksudnya? Gimana maksudnya? Akhirnya mereka sudah saling panas nih. Akhirnya mereka berdiri sudah mau berkelahi. Akhirnya si Heri itu Udah. Kalian ini udah besar semua tapi sudah seperti kayak anak kecil. Udah nih. Ya ora kaya kuwi, Her. Akrom ditakoni menang bae. Akhirnya si Tejo ngotot kepada si Heri kalau si Akrom itu ditanya kok diam saja, sedangkan si Akrom juga sama. Nyong do bae ora trimo, Her. Ora trimo napa, Krom? Kowe ngerti dhewe, Ndang. Kamu tahu sendiri kan, tadi cewek itu siapa? Iya, aku tahu. Yaudah. Akhirnya pertikaian mereka itu dilerai oleh si Heri. 10 tahun kemudian, akhirnya si Tejo mempunyai perusahaan sendiri. Si Tejo duwe pabrik dewe. Si Tejo mempunyai karyawan yang cukup banyak lah. Ya kalau bisa dihitung mungkin ada 100 karyawan. Termasuk di sini si Heri juga kategori sekarang menjadi karyawan si Tejo. Perusahaan si Tejo ini 1 tahun berjalan. Tapi yang jadi aneh, di saat 3 bulan sekali dari karyawan si Tejo ini ada yang mati. Dan matinya itu cukup aneh ini, dulur-dulur, cukup janggal. Matinya itu dalam keadaan yang gosong, geseng. Coro masak gorengan kuwi kompor gegedean geseng. Lah yang menjadi desas-desus, ada salah satu karyawan itu yang melihat ada sesajen di belakang pabrik. Nah di sesajen ini ada segelundung kepala trek gendeng, kepala sapi. Kalau setiap malam itu juga
salah satu karyawan sering melihat ada bola api yang menyala. Bola api menyala itu bisa dikatakan kalau menurut orang Jawa ya, itu namanya setan Banaspati dulur-dulur. Itu setan yang sangat mengerikan seperti janda kembang, mengerikan. Nah, seperti itu. Setelah dengan kejadian itu, akhirnya para karyawan yang bekerja di perusahaan Pak Tejo, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa? Daripada mereka menjadi tumbal, ditotol Banaspati, ya syukur metu, syukur keluar, syukur resign. Ya pura, kesamaan bewes gelem pura ditotol. Ora gelem dia metu. Ayo metu. Syukur metu cari aman, Bro. Cari aman dulur-dulur. Akhirnya perusahaan si Tejo itu karyawannya banyak yang keluar, memilih untuk resign. Tapi tidak semuanya, terkecuali dengan si Heri. Dia yang masih setia menemani si Tejo. Di sisi lain, Akrom yang sekarang juga sudah mempunyai perusahaan. Akhirnya perusahaan Akrom sekarang berkembang nih. Karyawan-karyawan yang dulunya bekerja di perusahaan Tejo, akhirnya mereka lebih memilih masuk ke perusahaan milik Akrom nih. Ketimbang nang perusahaan Tejo medeni, nang kono siap-siap ditotol, mending milih perusahaan sing aman, miliknya Mas Akrom. Si Tejo yang saat ini perusahaannya sudah semakin terpuruk, akhirnya dia mencari relasi untuk bekerja sama. Tibalah si Tejo akhirnya menemukan relasi yang pas. Tapi si Tejo tidak tahu jika itu perusahaan milik si Akrom. Akhirnya dia datang nih ke perusahaan ini. Datang. Salah satu dari asisten pribadi Pak Akrom itu memanggil, "Pak, itu ada salah satu dari kepala perusahaan yang ingin bekerjasama dengan Bapak." Memanggil Pak Akrom. "Ya, sebentar lagi saya ke sana ya. Ditunggu." "Ya, Pak." Asisten pribadi Akrom akhirnya menyampaikan kepada Pak Tejo, "Pak Tejo, sebentar lagi pimpinan perusahaan akan menemui Bapak. Ditunggu ya, Pak." "Oh ya, Mas, terima kasih." Setelah mereka bertemu di salah satu ruangan pribadi, si Tejo, si Heri, dan si Akrom. Di sini yang membuka pembicaraan itu adalah si Heri. Mengetahui jika dulu si Tejo dengan si Akrom itu pernah berselisih paham, karena mereka berebutan bebon, wadonan, tobat, umum. Si Heri buka omongan, "Apa kabar, Krom?" "Baik, Her." "Bre kabar kowe, Her?" "Alhamdulillah aku apik. Alhamdulillah saya baik." "Gimana, Her? Ada yang bisa saya bantu?" Begini, Krom. Saya di sini mewakilkan atas nama perusahaan Tejo." "Yo, kepriye?" "Iya, bagaimana?" "Perusahaan Tejo saiki bangkrut, mengalami penurunan yang sangat drastis. Karyawan-karyawannya pro kabur, pro bedal. Mbuh ora genah, ora berpamit maneh, nggak pada pamit semua. Ya terus gimana, Her?" "Ya kalau kamu tidak keberatan, saya ingin bekerja sama dengan perusahaan kamu, Krom. Gimana?" "Prei, ora kere, nggak mau." Si Akrom langsung naik pitam mendengar penjelasan dari si Heri. Akhirnya si Tejo yang mendengar jawaban langsung dari si Akrom, dia langsung pergi, tidak pamit sama sekali dengan si Akrom. Pergi tuh si Tejo. Si Heri masih di sini. Tiba-tiba si Akrom memberikan omongan yang cukup pedas kepada si Heri. "Kowe wani-wani karonyo, ya rasake gue akibatnya. Kamu berani sama saya, ya itu akibatnya." Heri yang mendengar perkataan si Akrom dengan nada yang sangat ketus dan penuh dengan antagonis, Heri juga ikut menyusul Tejo untuk pulang. Ketika Heri dan Tejo pulang, malam harinya mereka dikagetkan lagi dengan salah satu karyawan Tejo yang mati dalam keadaan yang sama. Mati dalam keadaan yang gosong maneh, gosong lagi. Kompore kegedean apa si primen? Kegedean terus mbok diciliki, Pak. Juga kegedean terus melas.
dalam keadaan yang gosong lagi, seperti habis terbakar api yang sangat besar. Ternyata itu ulah dari setan Banaspati lagi, menotol lagi, ngelih mana ditotol, karyawannya si Tejo ditotol mana, bu si totol apa nih kuping bu cungur bu kulu bu bokong orang ngerti, intinya kesang. Setelah kejadian tadi malam, selang 3 hari nih, si Tejo dikagetkan dengan istrinya yang tiba-tiba juga mati. Matiin geseng pora, yuk geseng tetep. Paran sing notol yo gue mau setan siji, ora bakal ora geseng mana. Tapi kan ini kan lebih mengenaskan lagi. Sudah gosong dan dalam keadaan wajah itu yang sudah cukup memprihatinkan, sudah tidak layak untuk dikatakan itu wajah. Wis ora katon wujude, coro nyetel TV kuwi antinane sabar bledek orang genah, layare orang genah. Nah, di sini pun si Tejo sudah mengalami bangkrut yang sebangkrut-bangkrutnya. Bangkrutnya wis ora umum bangkrut, coro pak tuku kebul wis ora duwe duit. Misalnya mau beli rokok itu susah, sudah nggak punya uang sama sekali. Setelah saat ini keadaan si Tejo dalam keadaan bangkrut yang sebangkrut-bangkrutnya, karyawan si Tejo memutuskan untuk masuk bekerja di perusahaan si Akrom, termasuk si Heri. Si Heri yang dulu menjadi asisten pribadinya si Tejo, dia juga akhirnya masuk ke perusahaan si Akrom. Setelah berjalannya waktu, akhirnya di perusahaan milik si Akrom itu digemparkan dengan salah satu karyawan milik Pak Akrom itu ada yang meninggal. Lah, meninggalnya ini dalam keadaan yang sama dengan karyawan yang dulu dialami oleh karyawan si Tejo. Mati dalam keadaan yang gosong, yang sangat gosong, dengan seluruh sekujur tubuh itu gosong hitam semua. Akrom yang mendengar ada korban meninggal dalam keadaan yang gosong, akhirnya Akrom bertanya kepada si Heri, karyawan aku ono sing mati Her, karyawan saya ada yang meninggal Her, kok meninggalnya juga sama seperti yang dulu pernah terjadi pada karyawan si Tejo. Akrom yang mendengar salah satu pegawainya meninggal dalam keadaan gosong, akhirnya dia mempunyai inisiatif untuk meminta saran kepada si Heri. Bertanya nih Akrom sama si Heri, Her, aku mau minta tolong nih Her. Nggak tolong apa lagi Krom, kamu punya kenalan orang pintar nggak? Orang pintar? Iya. Buat apa? Seketika Heri yang tiba-tiba ditanya baik-baik oleh si Akrom, dia seketika langsung marah. Ya orang pintar Her. Ya buat apa? Dia semakin tinggi nadanya. Seketika pun Heri dengan lantang membicarakan, aku orang duwe kenalan wong pintar. Aku tidak punya kenalan orang pintar. Lebih baik aku keluar. Sebentar lagi kamu dan istri kamu juga akan mati Krom. Tiba-tiba Heri mengatakan perkataan itu kepada si Akrom dengan nada yang sinis. Akhirnya Heri pun pergi dari tempat itu. Setelah berjalannya waktu, Akrom pun akhirnya dikagetkan dengan salah satu karyawannya lagi yang mati. Terlebih istrinya juga meninggal, bahkan di saat dalam keadaan hamil. Akrom kembali teringat dengan perkataan Heri. Akhirnya Akrom sedih. Setelah kejadian yang merenggut nyawa istri dari si Akrom dan karyawannya, si Heri kini sudah tidak nampak. Dia seperti ditelan macan, ditelan bumi. Sudah nggak ada jejaknya, nggak tahu kemana itu si Heri. 1 minggu kemudian, ini dulur-dulur, si Tejo akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib dengan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Tejo membunuh istrinya itu dengan alasan dia takut
jika istrinya membocorkan apa yang dilakukan oleh si Tejo. Dia melakukan pesugihan setan Banaspati. Setelah Tejo tertangkap oleh pihak berwajib, keesokan harinya si Akrom berziarah ke makam si Heri. Ke makam si Heri. Akrom tiba-tiba berziarah ke makam si Heri. Nah, di sini ternyata terbongkarnya kasus si Tejo itu karena dahulu si Heri pernah mendengar percakapan si Tejo jika Tejo akan membunuh si Heri. Nah, akhirnya si Heri itu menceritakan kepada si Akrom jika dia akan dibunuh oleh si Tejo. Jadi intinya seperti ini dulur-dulur. Kenapa si Tejo ingin membunuh si Heri? Karena Tejo takut nih. Soalnya si Heri sudah terlalu banyak mengetahui apa yang dilakukan si Tejo, melakukan pesugihan Banaspati. Takutnya si Tejo, si Heri ini akan bocor sama si Akrom. Makanya Tejo ingin membunuh si Heri. Setelah semuanya terbongkar, kita kembali lagi ke yang awal nih dulur-dulur ya, yang dahulu mereka itu pernah di PHK, si Akrom sama si Heri. Itu sebenarnya mereka berdua itu tidak mendapatkan surat PHK ini dulur-dulur. Ternyata di sini itu adalah ulah dari si Tejo. Si Tejo yang mensabotase teman mereka sendiri. Nah, jadi seperti itu. Si Tejo itu sudah licik dari awal. Intinya itu cuma siji. Intinya itu cuma satu. Apa dulur-dulur? Tejo pingin sugih dhewe, wis. Tejo kepengin sugih sendirian, pingin dadi wong sugih. Kepingin jadi orang kaya sendirian. Temannya tidak boleh menjadi orang kaya. Jadi pesane nek dadi wong sugih mono tular-tularake ditimbal-timbal ke berporo-poro sugih yo. Akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Kang Irul wis aur sangeme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.